Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah berkenan hadir di mata kuliah, kuliah tamu ya, Teknologi Informasi Pemerintahan. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Haja Dewi Kurniasi, SIPMSI, yang telah berkenan untuk menjadi pemateri di kegiatan kuliah tamu hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ketua Program Studi yang telah berkenan hadir ya, yang dengan semangat paginya nih ya, sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Ahmad Yani dan juga Universitas Komputer Indonesia yang telah berkenan join di acara kuliah tamu di mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Nah, untuk mengefektifkan waktu kepada Ibu Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh untuk memberikan eh, apa ya istilahnya sepatah dua patah kata lah berkaitan dengan motivasi pagi ini biar teman-teman mahasiswa lebih semangat lagi. Kepada Ibu Dini Yuliani SIPMSI, kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya bisa saya menyampaikan sedikit bahwa permohonan maaf berkaitan hari ini adalah atas nama program studi, sekaligus ini di momen minggu pertama perkuliahan ini adalah setelah Idul Fitri ya Bu Dr. Dewi. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia gitu ya. Alhamdulillah di minggu pertama ini menjelang UAS UTS juga di kami Bu. UTS akan dilaksanakan nanti minggu ini untuk kelas karyawan di hari Jumat itu sudah mulai ujian. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali ya Bu Dokter. Ya, kita tetap melanjutkan kegiatan kerjasama berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan bersama. Alhamdulillah Bu Dokter sudah difasilitasi juga join bersama kita dari rekan-rekan kita di Universitas Komputer Indonesia dan juga dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan kebetulan juga saya alumni dari Unjani ya Bu Dokter. Senior ya. Nah, memang ini mata kuliah yang luar biasa saat ini sangat populer ya di penyelenggaraan pemerintahan, di mana sekarang semuanya sudah beralih ke menggunakan teknologi informasi. Jadi kami merasa memandang perlu bahwa kegiatan penyelenggaraan ini sebagai salah satu kuliah kolaboratif juga mungkin mudah-mudahan kedepannya rekan-rekan mahasiswa jadi terpikir untuk join riset mungkin dengan Unikom atau Unjani gitu untuk skripsinya gitu ya, atau penelitian-penelitian lainnya yang mudah-mudahan juga bisa terjalin kerjasama bukan hanya kami saja di lembaga tapi juga rekan-rekan mahasiswa dapat jejaring yang banyak juga dari kegiatan ini. Jadi insya Allah banyak sekali manfaatnya dari kegiatan kuliah kita pagi ini dan mudah-mudahan bukan hanya untuk mahasiswa, kami pun insya Allah banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan ke depannya. Mungkin itu saja Bu Dokter, nanti akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa disampaikan oleh Bu Dokter Dewi yang luar biasa karena memang banyak mahasiswa kami juga yang kelas kerjasama atau kelas karyawan ini yang sudah bekerja di pemerintahan, baik pemerintah desa maupun di lembaga-lembaga lain yang tentunya akan sangat banyak juga pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti bisa di-sharingkan dengan Bu Dr. Dewi dan kita lihat bagaimana dari aspek teorinya seperti apa. Baik, mungkin itu saja Bu Dokter, nanti silakan langsung saja dengan materi yang akan sangat luar biasa nanti buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh yang telah memberikan spirit bagi kita ya untuk bertransformasi, tadi keywordnya di sana. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada pemaparan yang kita tunggu-tunggu dari Ibu Dr. Dewi Kurniasi, SIPMSI. Beliau pakar ya dalam bidang IT juga dan juga di bidang government science. Kepada beliau kami persilahkan. Baik,
Terima kasih Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa dipertemukan kembali ya di dalam pertemuan ilmiah yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat, yang saya banggakan, yang saya takjimi ya, Ibu Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unigal ya, Universitas Galuh, pada Ibu Dini, aduh Neng Dini, ini mah luar biasa, di mana saja bisa ketemu, kapan saja dikejar kegiatannya, Masya Allah. Ya, tetap semangat Ibu. Juga kepada Bapak Irfan dan seluruh jajaran dosen dan karyawan di program studi ilmu pemerintahan FISIP Unigal. Juga di sini saya perhatikan ada alumni ya yang sambil bekerja ternyata masih bisa diselingi dengan kegiatan tetap untuk tholibul ilmi ya. Kemudian khususon adalah untuk seluruh mahasiswa di program studi ilmu pemerintahan FISIP Unigal, mahasiswa di program studi ilmu pemerintahan FISIP Unikom, dan juga mahasiswa di program studi ilmu pemerintahan FISIP Unjani. Rasa-rasanya kita harus sering mengadakan momen-momen penting seperti ini karena media teknologi informasi itu tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal batas wilayah ya. Apapun bisa kita lakukan sepanjang ada upaya yang bisa kita berdayakan sehingga kapanpun dimanapun dengan jangkauan area yang seluas apapun kita bisa bertatap maya seperti ini untuk menuntut dan mengembangkan ilmu yang kita geluti. Baik, terima kasih sekali lagi atas amanah yang diberikan. Kali ini kita akan bicarakan berkaitan dengan teknologi informasi pemerintahan. Memang kalau dilihat dari kurikulum nasional yang ditetapkan oleh asosiasi, dalam hal ini adalah KAPSIPI, ini merupakan mata kuliah yang boleh dikatakan cukup baru ya, Bu Dini sama Pak Irfan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi seyogianya pengampu mata kuliah ini juga pasti punya effort yang lebih dibanding dengan mata kuliah lain yang sudah lama terbentuk. Oleh karena itu, saya senantiasa setiap semester untuk mata kuliah ini tuh nggak bisa bahan kajiannya itu sama. Karena seperti yang kita ketahui, dinamika teknologi informasi, khususnya dalam hal ini adalah teknologi informasi pemerintahan itu tidak bisa tidak diam gitu ya. Artinya di sini sangat dinamis sekali dan kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Nah, baik, izin saya untuk share materinya di sini sebentar. Sebentar ya Pak Irfan, ini kok agak ada kendala di Ya, silakan Bu Dokter. Ini tuh pakai perangkat baru, jadi saya belum familiar sekali. Oh iya, siap Bu Dokter. Nggak bisa ya.
Ini sudah multiple share screen ya Pak Irfan? Sudah Bu Dokter, Sudah ya? sudah multiple ya, sudah tapi dijadikan co-host juga. Iya, tapi ini kok nggak muncul ya, sebentar. Kalau nggak di-share dari Pak Irfan bisa nggak? Oh, saya coba Bu Dokter ya. Ini Enggak. juga WA webnya belum connect juga dari tadi. Connect ya. Ini kenapa ya kok bisa tiba-tiba nggak bisa? Saya coba ini. Boleh dikirim lewat pesan Zoom Bu. Saya coba unduh. Enggak, coba. Itu sudah saya kirim kalau di yang chatnya ya. Belum muncul Bu Dokter. Iya, masih loading Masih jalan ya Bu. berapa. Ini kayaknya memang barusan ada, saya kebetulan di rumah, ini barusan di kantor juga katanya sedang ada kendala juga. Nah itu coba udah bisa dilihat ya. Siap Bu. Oke, proses download. Bu Dokter, izin sudah muncul. Share screen. Masih mute Bu. Ini yang share screen-nya Pak Irfan apa saya ya? Barusan. Saya Bu Dokter. Oke, baik. Nanti mohon dibantu saja Pak Siap. dari sisi movement slide-nya ya. Siap, Boleh boleh Bu. di slideshow, kita mulai saja. Baik, bismillah. Kali ini saya tidak terlalu banyak berbicara tentang teori, karena sebetulnya kalau teori itu sah saja kita dapatkan dari manapun. Tidak ada batasan referensi yang boleh digunakan sepanjang itu berkaitan dengan teknologi informasi atau teknologi informasi pemerintahan. Silakan adik-adik semua baca sebagai rujukan untuk menambah hasanah ilmiah kekayaan intelektual kita terkait dengan teknologi informasi pemerintahan ini. Tapi namun demikian saya juga tidak mau kita kehilangan satu frame berkaitan dengan pengertian ini. Oleh karena itu mari coba kita tengok sebentar saja apa pengertian dari masing-masing kata yang membentuk konsep teknologi informasi pemerintahan. Silakan Pak Irfan. Pertama berkaitan dengan teknologi informasi. Kalau kita berbicara tentang teknologi, ini rasa-rasanya sangat luas sekali. Dan kita tentu tidak punya cukup banyak waktu hari ini untuk membahas berkaitan dengan teknologi. Karena teknologi itu kalau boleh saya ingatkan, itu mungkin lahir sejak adanya revolusi industri di dunia ya. Di waktu itu terjadi di Inggris, di mana berbagai macam teknologi diciptakan, dan pada saat itu yang membuat kaget adalah sebagian besar penciptaan teknologi itu merubah energi manusia menjadi mesin. Nah, di situ kata teknologi itu dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia.
Namun pada topik kali ini kita batasi saja. Teknologi yang dimaksud tidak lain adalah teknologi informasi atau sering kita singkat dengan TI, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Information Technology atau kita singkat menjadi IT. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa pakar, misalnya dari Hamzah B. Uno dan Nina Lamatengo. Di situ dikatakan bahwa teknologi informasi sebetulnya adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Data ini adalah suatu kumpulan informasi di mana di dalamnya terjadi suatu siklus, ya. Ada yang sifatnya memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi bahkan ya dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Nah, tentu yang diperoleh oleh kita dan masyarakat pada umumnya ketika data itu sudah dikelola, sudah diproses, sudah dimanipulate, itu adalah informasi. Jadi kadang kita tidak tahu apa sih sebetulnya di balik informasi itu sejumlah pengolahan data telah dilakukan. Nah, adapun informasi yang diperlukan tentu yang sifatnya relevan, akurat, dan tepat waktu. Karena masyarakat kita saat ini ya, Pak Irfan dan Bapak Ibu semua, masyarakat Indonesia itu boleh dikatakan sebagai masyarakat informatif. Yang kalau dia kehilangan sedikit saja informasi, dia bisa berontak. Dia bisa unjuk rasa, dia bisa menuntut ke haknya bahwa kenapa saya tidak diberikan informasi tentang sesuatu hal. Nah, terkadang kesalahan dalam penyampaian informasi bisa berdampak pada hal lain, contohnya terjadinya miskomunikasi. Nah, oleh karena itu, orang yang bekerja di dalam pengolahan data ini tentunya memiliki suatu tanggung jawab yang besar, yaitu menghasilkan suatu informasi yang akurat. Ya. Nah, ini juga disampaikan oleh Williams dan Sawyer yang mengatakan teknologi informasi sebetulnya menggabungkan antara pekerjaan komputasi dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, ini bentuk-bentuk informasi yang bisa kita peroleh. Jadi kadang masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi dalam bentuk tulisan saja, tapi bahkan sekarang media informasi itu berkembang, yaitu tidak dengan tulisan, tapi berkembang dengan menggunakan video atau menggunakan audio, dan bahkan merupakan perpaduan di antaranya. Nah, ini penting sekali kita pahami. Kita tahu bahwa yang namanya teknologi informasi itu adalah suatu pekerjaan yang menggunakan tools, salah satunya adalah komputer, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, masih ada definisi yang juga disampaikan oleh pakar lainnya berkaitan dengan teknologi informasi, diantaranya secara singkat saya sampaikan di sini, yaitu bahwa teknologi informasi itu nanti akan melibatkan beberapa pekerjaan yang menggunakan perangkat keras atau hardware, dan tentunya ada softwarenya atau perangkat lunaknya. Apapun itu yang digunakan, biasanya kedua ini merupakan satu paket gitu ya, antara hardware dan software. Oleh karena itu, Pak Irfan dan Ibu Dini serta Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, bahwa kalau di Unikom kita mempelajari dua-duanya, Bapak. Jadi di sini kita belajar beberapa SKS untuk softwarenya dan beberapa SKS lainnya untuk perangkat lunaknya. Dan ini menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di program studi ilmu pemerintahan FISIP Unikom. Sekali-kali nanti Bu Dini harus bawa loh Pak Irfan, mahasiswa dari Unigal, untuk siapa tahu bisa kayak magang atau kuliah di Unikom. Nanti kita kuliahnya di lab ya, di laboratorium. Boleh Bu Dokter. Karena itu sebetulnya pengalaman praktis, dan berbicara teknologi informasi pemerintahan ini kalau cuma teori aja sayang. Nah, sementara kita di Unikom itu ada teori dan prakteknya gitu ya. Nah, kemudian kalau dari definisi ini semakin lama semakin berkembanglah pengertian teknologi informasi. Kalau tadi hanya mengolah data, menggunakan komputer, ada hardware-nya, ada software-nya, ditambah lagi dengan pendapat yang lain adalah usernya siapa?
sistem yang dibangunnya seperti apa. Nah, bahkan dapat disimpulkan teknologi informasi itu adalah teknologi yang berupa perkumpulan dari hardware, software, useware yang kemudian digunakan untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menafsir, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Jadi kalau seseorang sudah mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya, saya yakin tidak akan terjadi miskomunikasi di kemudian hari. Ya, nah itu pengertian daripada teknologi informasi. Next. Pentingnya teknologi informasi dalam bidang pemerintahan, kita langsung saja ya pada dunia pemerintahan, karena ini cukup banyak materinya. Di antaranya, satu, untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi ini berkaitan dengan berbagai hal ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Misalnya efisiensi dalam pekerjaan itu berkaitan dengan energi yang dikeluarkan oleh aparatur. Kemudian berkaitan juga dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam suatu proses pelayanan misalnya. Atau di situ juga ada pengadaan barang dan jasa lainnya yang kalau tidak dengan menggunakan teknologi informasi, ini dari sisi sumber daya itu akan ada peningkatan. Ya. Jadi pertama, pentingnya teknologi informasi dalam bidang pemerintahan adalah meningkatkan efisiensi, termasuk efisiensi hasil pekerjaan yang nanti bisa cakupannya lebih luas, jangkauannya lebih lebar, dan hasilnya juga lebih banyak. Lebih murah, lebih menjangkau banyak hajat hidup orang banyak, dan lebih cepat. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan. Saat ini kita dan masyarakat itu pasti menuntut pelayanan yang cepat. Tidak berbelit-belit, tidak berkepanjangan, tapi kalau bisa sekaligus ya simple pelayanannya dan murah. Nah, berarti ada hal yang harus kita ubah dari yang namanya tugas atau fungsi, salah satu fungsi pemerintahan, yaitu bagaimana meningkatkan pelayanan. Nah, diharapkan dengan teknologi informasi, peningkatan pelayanan ini dapat dilaksanakan atau dapat kita peroleh. Kemudian yang ketiga, membantu mencapai suatu kebijakan tertentu. Sekarang pemerintah itu diberi target ya, Pak Irfan. Contoh misalnya dalam perencanaan itu ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, setiap tahun itu dievaluasi. Nah, evaluasi ini menjadi suatu bahan kebijakan atau perumusan kebijakan berikutnya. Nah, dengan teknologi informasi sekarang sudah tidak ada lagi kendala adanya informasi yang tidak diperoleh. Oleh karena itu kebijakan bisa diformulasikan dengan lebih tepat, dengan lebih cepat. Ya. Yang keempat, pentingnya teknologi informasi dalam bidang pemerintahan tidak lain membantu kontribusi dalam kebijakan ekonomi. Karena sekarang yang namanya orang atau pengusaha itu kan pengen yang namanya kalau pengurusan izin usaha itu lebih cepat. Dengan teknologi informasi, 5 menit kita bisa mengurus yang namanya nomor induk berusaha atau NIB. Cukup dengan membuka laman di www.oss.go.id. Nah, jadi Pak Irfan kalau misalkan mau punya usaha sendiri, bikin surat izin yang pertama harus dimiliki oleh setiap UMKM, yaitu adalah nomor induk berusaha. Sekarang cuma 5 menit saja, tanpa bayar, tanpa lama-lama kita bisa langsung download. Nah, itu yang disebut dengan kontribusi pada kebijakan ekonomi. Kemudian kelima, meningkatkan kontribusi terhadap reformasi. Jelas ya, kalau teknologi informasi pemerintahan itu bagian daripada e-government di dalamnya, maka salah satu agenda perubahan dalam reformasi birokrasi adalah e-government. Jadi ini sangat relate dengan adanya agenda reformasi birokrasi di negeri kita. Karena dari kebijakan yang terakhir itu berdasarkan Permen Pan RB itu masih sampai 2025 untuk grand design reformasi birokrasi kita. Yang keenam, pentingnya teknologi informasi dalam bidang pemerintahan diantaranya meningkatkan trust, kepercayaan pemerintah kepada masyarakat dan begitu sebaliknya. Jadi artinya di sini tidak akan ada lagi yang namanya joki, tidak akan ada lagi yang namanya
pelayanan di bawah meja dan lain sebagainya, bahkan calo-calo yang kemudian bermain untuk melakukan suatu akses kekuasaan akhirnya merugikan pihak lain, ini mudah-mudahan tidak akan terjadi. Nah, disinilah beberapa pentingnya teknologi informasi dalam bidang pemerintahan kita terapkan. Ya, next. Nah, jenis-jenis informasi yang tentunya ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas, siapapun itu, kebanyakan bersifat digital. Karena sekarang memang eranya sudah ke arah sana ya Pak Irfan. Ada era revolusi industri di 4.0 yang sekarang sudah memasuki 5.0 gitu ya. Semua itu serba digitalized. Nah, di antara jenis-jenis informasi yang digital ini, kita bisa dapatkan melalui apa? Di antaranya melalui website. Dengan sistem server internet yang mendukung dokumen dapat diformat secara khusus. Nah, biasanya dokumen ini dalam bentuk HTML, nanti yang bisa kita tautkan, bisa berupa file, grafik, audio, bahkan video, nanti melalui World Wide Web. Atau yang sering disebut dengan dunia website ya kalau di kita. Maka oleh karena itu tuntutan daripada informasi yang disampaikan melalui web ini menjadi suatu desakan kepada setiap pemerintah baik pusat maupun daerah untuk buat webnya sendiri. Karena apa? Memang sekarang sudah ke sana arahnya. Ya, masyarakat dengan mudah, cepat, kapanpun, dimanapun bisa mengakses informasi digital itu. Yang kedua, sekarang tidak hanya web saja, sudah mulai masuk ke jejaring sosial dengan menggunakan social network atau sering kita menggunakan dengan media sosial. Banyak contoh-contoh, misalnya kita gunakan platform WhatsApp, ya, Twitter misalnya, atau Facebook, atau misalnya kita gunakan Instagram. Nah, sekarang semua OPD, organisasi perangkat daerah, sudah ke arah sana juga untuk menyampaikan informasi kepada masyarakatnya. Nah, tentu ini akan punya nilai, visi, ide, dan berbagai macam turunannya yang bermanfaat juga untuk pengembangan informasi melalui jejaring sosial ini. Dan yang ketiga, ini yang lebih tinggi yang dia diibaratkan dengan dibanding sebelumnya, yaitu dengan menggunakan sistem cloud computing. Cloud computing ini lebih berbasis pada internet, di mana di dalamnya nanti ada server yang dibagi bersama untuk sumber dayanya, perangkat lunaknya, dan informasinya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Ya, jadi sistemnya ini harus menggunakan sistem yang lebih tinggi dengan software yang lebih khusus dan tambahan hardware-nya juga. Biasanya ini banyak digunakan di beberapa OPD seperti Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo. Nah, itu rata-rata mereka menyimpan datanya itu tidak hanya di website saja, tapi juga telah menyediakan ada cloud computing yang kemudian bisa dimanfaatkan di dalam pengelolaan informasi digital ini. Ya, saya pikir ini sudah sangat familiar ya di telinga kita istilah-istilah ini, dan jangan lupa mahasiswa ilmu pemerintah itu harus sangat aware dengan perkembangan dunia digital seperti ini. Karena siapa tahu nanti Anda bekerja akan sangat bersentuhan erat dengan ketiganya. Anda boleh tanya nih sama senior Anda yang sudah jadi alumni ya, yang tadi saya sampaikan seperti sedang bekerja juga. Nah, itu barangkali sekarang pekerjaannya tidak lain, salah satunya adalah dengan memanfaatkan media-media seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya mari kita lihat terjadinya suatu transformasi. Transformasi itu sendiri diartikan sebagai suatu perubahan. Apa yang terjadi saat ini? Yaitu terjadinya transformasi pemerintahan dari yang sifatnya konvensional dan digital. Ya, ini akang-akangnya yang pakai seragam. Saya rasa ini sudah merasakan benar ya, bagaimana terjadinya transformasi pemerintahan dari yang sifatnya konvensional ke digital. Karena apa?
Karena di sini dikatakan di antara penerapan ICT, di antaranya adalah bagaimana mewujudkan transformasi birokrasi yang salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu redesign terhadap kebijakan yang ada, struktur organisasi yang telah terbentuk, bahkan kepada budaya yang kemudian semuanya harus berbasis ICT. Mungkin di awal munculnya e-government atau teknologi informasi pemerintahan tahun 2003 di Indonesia, ini sempat menimbulkan adanya culture shock ya. Karena apa? Karena semua pelayanan harus berbasis digital. Sementara aparatur pemerintahan kita yang dulu masih terlena dalam dunia-dunia tradisional atau konvensional, mungkin agak sedikit gelagapan. Tapi kalau di era sekarang, saya rasa dengan kurikulum di perguruan tinggi, dengan tuntutan seorang ASN, saya pikir ini sudah tidak jadi kendala lagi, gitu ya. Dan ini yang memang diharapkan agar nanti lahir yang namanya ASN yang lebih profesional. Lanjut. Nah, transformasi perubahan manajemen pemerintahan yang dari konvensional ke yang arahnya modern atau digital, lantas kemudian kita sebut atau kita kenal yang disebut istilahnya e-government atau electronic government. Apa itu? Ini merupakan suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah yang sangat mengoptimalkan pemanfaatan IT atau ICT. Tidak lain tidak bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, ternyata e-government juga salah satunya adalah untuk meningkatkan transparansi pemerintahan. Jadi sekarang sebetulnya kita tidak perlu khawatir ya, dengan adanya teknologi sekarang itu kita bisa tahu suatu pemerintahan itu berapa sih modal pembangunan yang dilaksanakannya. Kemudian sumber pendapatannya dari mana saja, untuk apa saja digunakan, karena sekarang sifatnya transparan. Nah, yang terjadi saat ini adalah transformasi birokrasi, yang dimana penataan, pengubahan, penyempurnaan, perbaikan birokrasi diarahkan lebih kepada hal yang bersifat efektif dan efisien dan produktif secara berkelanjutan. Oleh karenanya, reformasi birokrasi ini harus ditopang atau didukung oleh proses transformasi birokrasi secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya misalnya berhenti di satu kementerian saja, tapi ini harus bersinergi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Dan kita juga harus punya seorang leader atau pemimpin yang punya political will untuk bisa mewujudkan transformasi birokrasi ini. Kita ketahui pada masa-masa lampau birokrasi di Indonesia terkenal dengan sangat lambat, ya kan? Kemudian mahal, udah gitu lama, berbelit-belit, wah pokoknya mah jelimet. Nah sekarang itu semua bisa dipangkas dengan adanya transformasi birokrasi, salah satunya melalui e-government. Begitu, ya. Next. Nah ini Bapak Ibu dan adik-adik yang saya banggakan, terjadinya pergeseran paradigma organisasi dan manajemen pemerintahan kita itu bisa kita lihat dalam matriks yang sederhana ini. Cara bacanya mudah, kita lihat di sini ada 3 kolom yang menggambarkan karakteristik, dan di sini perubahan yang terjadi pada masa organisasi dan manajemen yang bersifat paradigmanya birokrasi dulu dengan paradigma e-government saat ini. Perubahannya akan nampak sekali. Contoh misalnya, orientasi dalam hal pekerjaan, kalau zaman paradigma birokrasi dulu, ini lebih kepada bagaimana menciptakan pekerjaan yang efektif atau efisien dalam biaya produksi. Kalau sekarang dalam paradigma e-government tidak lagi ke arah pekerjaannya, tapi bagaimana kepuasan dari user sebagai pengguna jasa pemerintahan itu bisa terkontrol. Oleh karena itu, kalau tidak salah, hampir di setiap tahun itu selalu ada survei kepuasan masyarakat oleh setiap OPD. Ini dilakukan tidak lain sebagai apa? Feedback terhadap bagaimana pelayanan yang diberikan saat ini.
Kemudian dari sisi proses organisasinya, kalau dulu itu sifatnya rasionalitas fungsional, adanya departementalisasi, adanya kontrol secara vertikal hierarkis. Kalau sekarang semua itu bersifat hierarki horizontal. Jadi organisasi yang berbasis di jaring kerja itu harus bisa berbagi berbagai informasi. Tidak boleh pelit, tidak boleh saling menutupi. Karena apa? Semuanya harus sinkron, ya. Dan kemudian dalam prinsip manajemennya. Nah, kalau dulu manajemennya berdasarkan peraturan dan mandat, kalau sekarang sifatnya fleksibel, tapi harus terjadi kolaboratif atau kerjasama antar departemen. Nah, oleh karena itu di pemerintah pusat juga senantiasa di sini membuat aplikasi-aplikasi pelaporan yang tidak boleh tumpang tindih dengan kementerian lainnya. Ini juga diperlukan, ya. Dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal gaya kepemimpinan, dalam komunikasi internal yang diciptakan, komunikasi eksternal yang dibangun, dan model pelayanan publiknya yang dulu pada masa paradigma birokrasi seperti apa, sekarang berubah pada masa era e-government itu menjadi seperti apa. Yang terakhir yang paling penting adalah dalam prinsip pelayanan publiknya, kalau dulu sifatnya standarisasi, imparsial, asas keadilan. Kalau sekarang semua diperlakukan sesuai dengan keinginan dari si user, tapi lebih terpersonalisasi. Jadi artinya di sini akan semakin bisa melayani banyak pihak dengan menggunakan paradigma e-government. Gitu ya. Nanti silahkan dibaca lagi di waktu-waktu luangnya. Nah, sekarang kita lihat next. Berkaitan dengan hal-hal yang nanti akan ada dampak, ya. Silakan selanjutnya Pak Irfan. Ya, dari perubahan paradigma ini, ya, boleh dilanjutkan. Ya, next Pak Irfan. Nah, dari perubahan tadi ternyata berdampak terhadap perubahan manajemen pemerintahan yang cukup signifikan. Kalau dulu kita mengenal adanya Old Public Administration atau sering saya singkat OPA, ya, bukan OPA Korea ya, tapi OPA dalam arti Old Public Administration. Nah, ini dulu itu dianggap bahwa bidang administrasi itu selalu sama dengan bisnis. Jadi apa-apa itu diduitkan, diuangkan, dihargai, ya. Di mana waktu konsep OPA ini muncul, ini memiliki tujuan bagaimana melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan senetral dan seprofesional mungkin. Jadi kalau mungkin adik-adik belum lahir ya, adik-adik mahasiswa belum lahir ya kalau yang angkatan sekarang. Dulu saya pada zaman S1 itu masih belajar OPA, ya, Old Public Administration. Nah, tetapi di tahun 90-an muncul konsep baru yang disebut NPM, yaitu singkatan dari New Public Management, di mana bahwa pada masa ini ya ditekankan adanya kontrol atau output kebijakan pemerintah yang kemudian didasarkan pada desentralisasi otoritas manajemen pemerintahan. Nah, di situ terdapat yang namanya mekanisme pasar dan layanan yang bersifat bagaimana melayani customer sebaik-baiknya. Nah, itu untuk masa atau era NPM. Ternyata ini disempurnakan oleh Den Haag ya, bahwa NPM itu harus berubah tidak ke arah manajemennya, tapi ke arah pelayanannya sehingga berubah menjadi NPS atau New Public Service. Nah, sebetulnya di sini ya, adik-adik mahasiswa hidup bahwa konsep ini lebih mengarahkan bahwa usaha kritikan terhadap Old Public Administration dan perubahannya pada New Public Management terjadi di New Public Service. Jadi katanya organisasi manajemen pemerintahan itu tidak lain tidak bukan hanya satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, disinilah
ilmu pemerintahan semakin berkembang, ya. Nah, terakhir yang kita rasakan sampai dengan saat ini adalah New Public Governance atau sering disebut dengan e-government. Di sini memfokuskan pada 5 prinsip. Di antaranya ada social political governance yang menjunjung tinggi relasi institusi dengan masyarakat, ada public policy governance yang berkaitan dengan bagaimana para elit itu mengambil kebijakan, dan kemudian ada interaksi jaringan dalam membuat dan memutuskan suatu proses kebijakan publik. Kemudian ada administrative governance yang merupakan efektivitas aplikasi dari public administrasi yang kemudian semua itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam implementasi kebijakan publik era abad 21. Nah, saat ini kalau boleh dikatakan kita itu hidup di masa new public governance atau salah satu wujudnya adalah e-government. Next. Nah, kalau adik-adik dan Bapak Ibu sekalian sudah memahami konsep itu, lalu bagaimana sekarang Bu realita atau fact-nya terkait dengan implementasi teknologi informasi pemerintah itu sendiri? Di sini saya tampilkan sebuah data di mana data ini berkaitan dengan peta percepatan transformasi digital nasional, ya. Nah, di sini bahwa kita ketahui di Indonesia pengguna internet itu cukup besar, ya, dibandingkan dengan beberapa negara besar di dunia lainnya. Hampir 25,5 juta pengguna internet di Indonesia, bayangkan. Jadi kalau sekarang itu serba IT, serba internet, nggak salah. Karena apa? Ketika kita lihat data 25,5 juta pengguna internet di Indonesia itu bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Jadi sekarang UMKM yang punya usaha pakai internet nggak salah. Sekarang pembayaran digital menggunakan berbagai platform nggak salah. Kemudian pemerintahannya kalau nggak ngikutin zaman itu ya bagaimana? Sementara sekarang 25,5 juta pengguna internet di Indonesia itu sudah menggunakan internet semuanya. Jadi kalau pemerintahnya tidak digital terus gimana dong? Nah, di sini menjadi tantangan tersendiri. Nah, oleh karena itu, di sini ada riset dari Google, ya, yang mencatat pertumbuhannya hampir 11% dari tahun ke tahun pengguna internet di dunia ini, termasuk di Indonesia. Nah, kalau sebagai orang yang bisa baca data, ini bisa menjadi suatu komoditas bisnis tertentu, ya nggak? Gitu? Nah, di antaranya 4 sektor strategis prioritas nasional itu diarahkan kepada infrastruktur digital, ya. Contohnya seperti perangkat-perangkat hardware yang diperlukan untuk meningkatkan pemerintahan digital ini, kemudian pemerintahan digitalnya sendiri, tadi pelayanan berbasis online misalnya, informatif dengan penggunaan informasi digital, dan adalah ekonomi digital. Saya kebetulan concern juga di bidang ekonomi digital, salah satunya dengan pengembangan digital marketing, ya. Nah, di sini saya pahami bahwa yang namanya perdagangan itu kalau tidak dilakukan secara digital kita akan ketinggalan. Kita setidaknya melewatkan hampir dari 196,71 juta jiwa Indonesia yang menggunakan internet. Dibandingkan dengan penduduk Indonesia secara umum, katakanlah misalnya 300 juta jiwa, berarti ini hampir sekitar 60%-nya pengguna internet. Dan itu adalah modal sebetulnya, itu kapital kita di dalamnya, ya. Nah, oleh karena itu, di sini Presiden telah mencanangkan beberapa arahan terkait dengan transformasi digital nasional. Ya, mulai dari bagaimana meningkatkan atau percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastrukturnya. Sekarang di semua desa itu harus berinternet. Bahkan tidak desa saja turun yaitu ke RW. Ada dikenal dengan RWNet. Mungkin di antara kalian ada juga yang pernah menjadi pengguna atau bahkan pengelolanya. Nah, ini sudah menjadi suatu layanan publik tersendiri. Ya. Kemudian pemerintah mempersiapkan roadmap transformasi digital ini di beberapa sektor strategis. Nanti kita akan bahas, ya. Kemudian bagaimana mempercepat integrasi pusat dan nasional, dan kemudian mempersiapkan regulasinya. Karena yang namanya pemerintah itu harus siap
apapun inovasi yang dikeluarkan tetap harus didukung oleh kebijakan yang mendampinginya, ya. Dan tidak lain adalah bagaimana di sini mempersiapkan SDM-nya. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan gitu ya dalam hal pengelolaan digital ini atau penggunaan aplikasi dan IT ini rasa-rasanya tidak akan ada pekerjaan yang menolak kualifikasi pendidikan kita. Jadi meskipun anak IP, tapi kalau Anda concern untuk mempelajari tentang dunia IT dan segala macam perangkatnya, pasti tidak akan pernah nganggur. Pekerjaan itu akan senantiasa ada di sekitar kita karena memang sedang eranya, ya. Nah, kemudian pembangunan infrastruktur juga ini telah dilakukan dengan berbagai macam programnya. Nanti Anda bisa lihat di situ. Dan kalau kita lihat sebaran penggunaan internetnya sampai di tahun 2020 itu yang paling banyak kita bisa lihat di Pulau Jawa dan kita bagian di dalamnya, ya. Oleh karena itu, upaya penguatan pemerintahan digital ini lebih kepada bagaimana regulasi dibangun. Sudah banyak aturannya yang dikeluarkan, ada undang-undang ITE, ada undang-undang tentang e-government, ya, kemudian undang-undang tentang cipta kerja, ya, sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran. Jadi nggak bisa sembarangan juga kita, ya. Dan peraturan juknis atau peraturan pelaksana lainnya. Ya, yang jelas di sini juga pemerintah telah mengupayakan fasilitasnya untuk bisa semua serba digitalize, begitu juga dengan penguatan sektor ekonominya, misalnya dengan transaksi digital banking, ya sekarang udah biasa ya kita ya menggunakan internet banking, menggunakan platform GoPay, kemudian ShopeePay gitu ya, atau OVO, Dana dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi transaksi perdagangan yang juga sedang ke arah sana semuanya. Nah, jumlah transaksi e-commerce meningkat dari tahun ke tahun dan kita lihat di sini hampir mencapai di tahun 2021 itu perkiranya 337 triliun semua menggunakan e-commerce, ya. Nah, oleh karena itu memang dukungan pemerintah dalam pembangunan ekonomi digital ini sangat diperlukan agar apa? Karena supaya perekonomian Indonesia juga lebih meningkat. Oke. Next, Pak Irfan. Nah, Bapak Ibu, adik-adikku semua, di sini ada suatu program ya yang dicanangkan melalui Perpres sejak tahun 2018 yang disebut dengan SPBE ya. Di sini adalah singkatannya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan salah satu wujud transformasi pemerintahan digital. Jadi kita ketahui bahwa kita itu punya data dan data itu tersentralisasi di pusat dan di sini kita tahu di pusat itu punya server-servernya yang kemudian diturunkan itu ke daerah-daerah dan kemudian menjadi suatu jejaring intra pemerintahan. Ya. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka muncullah yang beberapa aplikasi yang dibangun oleh pemerintah yang masuk ke dalam SPBE ini dan kemudian bisa dioperasionalkan. Di sini ada perkembangannya bahwa dari 630 instansi pusat dan instansi pemerintah pusat dan daerah diantaranya telah memiliki 50 aplikasi umum dan 50 database sektoral yang terintegrasi telah dibangun. Jadi di sini sudah mulai terlihat perkembangannya sejak tahun 2003 sampai 2023, berarti hampir 20 tahun Indonesia itu sedang mengalami transformasi pemerintah digitalnya. Ya, next. Ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita dan beberapa di antaranya yang paling cepat terjadinya transformasi itu di bidang kesehatan. Kenapa kesehatan? Saya rasa pemikirannya mudah karena kesehatan itu yang lebih banyak mencakup hajat hidup orang banyak. Di antaranya adalah bagaimana integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan. Contohnya saja kita ketahui ada yang namanya BPJS, lalu kemudian ada juga sistem aplikasi kesehatan dan ekosistem teknologi kesehatan yang dari tahun ke tahun dibangun sejak 2021 sampai 2024 itu sudah ada pencapaian targetnya seperti apa. Sekarang orang tidak harus sulit untuk berobat,
tinggal bawa satu kartu yang dinamakan kartu BPJS, itu bisa diakses di mana-mana dalam kondisi yang se-emergency apapun ya. Nah, ini salah satu contoh di Indonesia adanya peta jalan atau roadmap transformasi dan digitalisasi di bidang kesehatan. Next. Berikutnya selain kesehatan juga di bidang pertanahan ya. Kalau dulu rasa-rasanya bidang pertanahan ini menjadi hal yang sangat gimana ya, sulit sekali ya kita peroleh informasinya. Ternyata sekarang ada hal yang bisa mempermudah kita. Sejak tahun 2019 roadmap-nya telah dibangun, transformasi dilakukan dengan adanya perubahan layanan secara elektronik. Kemudian tahun 2020 ini semakin diefektifkan sampai full digital itu mulai 2021 sampai 2022 dengan seluruh layanan pertanahan secara elektronik itu diterapkan. Dan di era sekarang, di era informasi dan ke depan ini ada capaiannya agar kita bisa mendapatkan penghargaan untuk secara full melaksanakan digital data dan layanan dalam bidang pertanahan. Nah, saya pikir ini suatu political will yang baik ya, yang telah dicanangkan oleh pemerintah, dan kita bisa lihat semua itu nanti akan dievaluasi di tahun 2025 sesuai dengan grand design daripada reformasi birokrasi di Indonesia, salah satunya di bidang pelayanan publik berbasis online. Next. Nah, kalau itu sudah kita pahami, maka saya berharap ini adik-adik semua juga bisa lebih memaknai arti daripada pengertian definisi atau pengertian e-government itu sendiri. Nah, kita akan coba sedikit singgung berkaitan dengan definisinya, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan dimensi serta relasi e-government. Dilanjutkan. Pertama tentang definisi ya. Nah, ini saya sangat menyukai mahasiswa yang kebetulan punya passion menulis skripsi di bidang e-government. Boleh seperti yang sudah saya pernah sampaikan, adik-adik yang menulis tentang e-government mohon bisa menghubungi saya. Saya bersedia menawarkan diri sebagai pembimbing bayangan Anda. Ya, jadi nggak usah mikir surat tugas, nggak usah mikir honor, yang penting Aduh, hatur nuhun Bu Dokter. mohon diantos pisan Bu Dini, karena Iya, siap Bu. saya sangat menyukai yang namanya ide-ide inovatif dari mahasiswa. Ya, beberapa skripsi yang saya bimbing di beberapa semester ke belakang itu saya arahkan semuanya ke e-government, karena ini dianggap sebagai konsep baru Bu. Jadi kalau kita ketahui ya perkembangan topik-topik kajian ilmu pemerintahan itu hanya seputar implementasi kebijakan, kemudian kinerja, pelayanan publik, sok ayeuna mah yang e-government-nya diperbanyak. Karena ini masih belum banyak dikaji, Bu. Jadi masih memerlukan bagaimana evaluasinya, bagaimana inputnya untuk perbaikan ke mereka juga gitu. Karena di antara berbagai aplikasi government itu ada juga yang nggak jalan gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Saya pikir kalau di Amis banyak juga itu ya aplikasi yang bisa kita jadikan sebagai topik skripsi. Nah, mohon dimotivasi aja Ibu, dan saya siap untuk membimbing mahasiswi Ibu. Nanti bimbingannya kita melalui Zoom ya, kemudian pakai email, pakai WhatsApp, nggak masalah. Yang penting di situ kita bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman seperti itu. Ya, diantar. Mangga. Atau tadi yang seperti Ibu sampaikan, kita join riset, hayu. Karena saya juga agak konsen terhadap e-government ini, jadi sangat senang kalau kita bisa melaksanakan penelitian bersama. Gitu. Iya Bu. Nah, sedikit saya lanjutkan ya, sedikit lagi. Ini pengertian e-government itu sebetulnya sekarang sudah banyak bermunculan. Banyak pakar yang menulis tentang buku-buku yang berkaitan dengan pemerintahan berbasis online. Kemudian pelayanan publik berbasis online atau tentang pemerintahan digital itu sendiri. Nah, di antaranya ini yang saya sangat sukai ya pengertian yang disampaikan oleh Miller, ada juga dari Hicks, dari Douglas Home gitu ya, atau dari Bank Dunia sekalipun, bahwa yang namanya e-government itu lebih kepada
E-government is the body within a community, political entity, or organization which has the authority to make and enforce rules, law, and regulation. Jadi sebetulnya ini suatu kolaborasi yang luar biasa, bagus banget ya. E-government itu harus menjadi suatu kesatuan ya di antara politiknya, organisasinya, kebijakannya, dan kemudian diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini sesuai dengan pendapatnya dari Hicks bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat itulah government. Begitu juga Bank Indonesia juga di sini mereverse bahwa the use by government agency of information technology itu. Jadi di sini menekankan bahwa penggunaan agen informasi teknologi itu yaitu pemerintah ya, yang mana mereka harus bisa have ability to transform relation with jadi bisa mentransformasi informasi itu yang berkaitan dengan rakyatnya, kaum bisnis, dan government lainnya atau pemerintah lainnya. Nah ini menurut saya bagus banget ya. Jadi definisi ini sebetulnya sederhana saja. Jadi e-government itu dipandang sebagai sesuatu pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan teknologi informasi titik itu aja. Hal-hal lainnya itu pasti akan mengikuti, baik tujuannya, manfaatnya, ya capaiannya, dan lain sebagainya. Next. Itu dari sisi pengertian e-government. Tujuannya, tadi sedikit sebetulnya sudah saya singgung juga. Di antaranya mencapai 4 hal. Pertama, membangun jaringan informasi atau transaksi pelayanan publik. Insya Allah lebih berkualitas, mencakup lingkup yang lebih memuaskan masyarakat luas. Kedua, membentuk hubungan interaktif baik antara pemerintah dengan dunia usaha maupun pemerintah dengan masyarakatnya. Yang ketiga, membentuk mekanisme dengan saluran dan lembaga-lembaga negara yang kemudian menciptakan dialog yang efektif. Dan yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien. Nah, rasa-rasanya ini yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini. Jadi mereka harus dipuaskan informasinya termasuk dengan transparansi pemerintahan. Ya, lanjut. Kalau tadi sudah definisi tujuan, sekarang manfaatnya. Manfaatnya apa? Tidak lain memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksinya. Dan meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang diupayakan pada penerapan good corporate governance. Dan memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak yang berkepentingan. Ini jadi manfaatnya kan bagus tuh ya. Oke, jadi jangan tabu kalau kita sekarang udah punya minat untuk meneliti tentang e-government ya. Lanjut. Nah, itu sudah. Manfaat yang lainnya ada, silakan dibaca saja. Menciptakan lingkungan masyarakat baru, kemudian menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas, dan memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintahan dalam proses demokratis. Jadi jangan salah, e-government juga ada capaian nilai demokratis di dalamnya. Ya, oke, lanjutkan. Nah, ini ruang lingkupnya yang artinya di sini terdapat relasi di dalamnya juga. Bagaimana government itu terwujud, yaitu adalah relasi G2C, government to citizen, yaitu pemerintah kepada rakyatnya. Kemudian G2E atau government to employee itu adalah aparaturnya atau pegawainya. Kemudian G2G, government to government, yaitu antara satu pemerintahan dan pemerintah lainnya, dan G2B, yaitu government to business, yaitu pemerintah dengan pihak swasta. Nah, jadi kalau sudah kayak begitu, pentahelix ini pasti dilakukan ya Pak Irfan, mulai dari akademisi, bisnis, komunitas, kemudian government, ada juga media massa seperti itu ya. Oke, lanjut.
Itu ruang lingkup e-government, dan ini adalah dimensi dan relasi e-government-nya. Kalau dimensinya bisa kita lihat dari kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, ya. Ini ada 2 ya, nomor 3, nomor 4, dan perencanaan. Sementara relasinya tadi yang sudah saya sampaikan, baik itu G2B, G2C, G2G, dan lain-lain. Ya, lanjut. Nah, ini sedikit perkembangan e-government yang ada di Indonesia yang kita lihat kalau ini adalah dari mulai 2014 ya. 2014 itu ada inisiasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Singapura dan Korea Selatan dalam hal best practice dalam menerapkan e-government. Tahun 2015 terjadi penyelarasan proses bisnis dan penyediaan informasi dalam bentuk digital yang terkonsolidasi ya. Tahun 2016 itu terjadi proses interaksi, 2017 sudah mulai terjadi transaksi, 2018 ada dalam tahapan kolaborasi antar berbagai instansi pemerintahan dan lembaga, 2019 optimasi dilakukan dalam komponen e-government yang sudah berjalan. Nah, baru sekarang kita lihat bagaimana perkembangannya 2020, 2021, 22, dan saat ini 2023. Apa sih e-government itu? Secara sederhana, e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi dan pelayanan publik yang salah satu fungsinya agar menciptakan birokrasi yang transparan, efektif, dan efisien, membangun proses bisnis pemerintahan yang dinamis, dan membangun interaksi pemerintah, masyarakat, dan bisnis yang kuat. Ya, nah di sini ada muncul-muncul. Jadi bagian ini sebetulnya hanya kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Baik, lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ini kemudian dilombakan, ya. Bisa kita lihat di sini ada SPBE di bidang pendidikan, di bidang pengaduan, di bidang perizinan, budgeting, kesehatan, atau bahkan mengurus masalah pensiun. Itu semua ada dengan namanya yang masing-masing berbeda-beda. Ya, lanjut. Nah, nanti dilombakan setiap tahun, dan bagaimana SPBI kita dengan negara lain itu juga mendapatkan suatu capaian, ya. Nah, terakhir yang ingin saya jelaskan pada kita semua adalah tentang kebijakan e-government. Karena kalau anak IP itu nggak lepas dari kebijakan ya Pak Irfan, ya Bu Dini ya. Segimananya kita IT, segimananya kita ngomongin masalah internet, komputer, dan lain sebagainya, tetap karena yang namanya core bisnisnya ilmu pemerintah itu adalah regulasi atau policy ya. Jadi kebijakan ini harus menjadi salah satu konsep yang muncul di dalam judul skripsi Anda kalau Anda tertarik meneliti tentang e-government. Kita lihat di sini kebijakan, elemen, dan kajian e-government di beberapa negara. Next. Yang pertama, kebijakan e-government Indonesia dimulai dengan pada tahun 2001 adanya Inpres nomor 6 berkaitan dengan telematika, telekomunikasi, media, dan informatika yang menyatakan bahwa semua aparat pemerintah Indonesia harus menggunakan teknologi telematika. Nah, tapi baru dengan Inpres nomor 3 tahun 2003 ini dimunculkan tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Nah, tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 11-nya, e-government kemudian menjadi suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik yang harus diterapkan di setiap level sistem pemerintahan di Indonesia. Dan tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik, ini ditetapkan tentang optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Jadi adik-adik kalau ingin mengkaji skripsinya berkaitan dengan e-government, nah topik kebijakan ini harus muncul di dalamnya supaya kita tidak lari bahwa kajian Anda duduk pada kajian penelitian ilmu pemerintahan gitu ya. Next. Nah, ini adalah beberapa elemen sukses e-government yang bisa kita jadikan sebagai indikatornya. Pertama, harus adanya support. Jadi di sini diantaranya adalah bagaimana pimpinan yang harus memiliki political will untuk mengembangkan e-government. Yang kedua, capacity, yaitu keberdayaan pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-government menjadi kenyataan.
Kapasitas itu berbagai macam di dalamnya, ada kapasitas SDM, ada kapasitas budgeting, ada kapasitas infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan lupa ada value, yaitu bagaimana manfaat yang secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan diterapkannya e-government. Ini juga harus menjadi ukuran. Apakah betul di suatu daerah itu e-government itu lebih efektif dibanding daerah lain? Bagaimana membangun suatu e-government di daerah yang terpencil? Bagaimana di sini ada daerah yang terisolir, yang karena mungkin jaringan akses internetnya terbatas. Nah, ini menjadi suatu value tersendiri dalam elemen-elemen sukses e-government. Jadi pasti nanti treatment terhadap suatu daerah akan berbeda dengan treatment kepada daerah yang lain dengan kondisinya yang berbeda-beda. Ya, next. Nah, terakhir adalah kajian e-government di beberapa negara. Saya coba lihat dari beberapa benua saja, contohnya di Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Kalau di Amerika jelas ini pasti lebih unggul karena pengembangan e-government ini sangat kuat, dan ini dapat dilihat dari dukungan yang diberikan dari mulai pemerintah pusat, bagaimana membangun setiap negara bagian federasi-federasinya untuk menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan pelayanan publik. Nah, begitu juga dengan di Eropa yang juga telah memiliki official website-nya yang cukup modern, dan kemudian setiap masyarakat itu dengan mudah mengakses informasi terbaru dan kebijakan serta dasar hukum kebijakan pemerintah tersebut dengan baik. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia di sini sudah ada strategi di Asia ya, salah satunya di Indonesia menggunakan teknologi baru untuk merampingkan proses sektor publik ini, yang kemudian bagaimana warganya sudah mulai peduli berpartisipasi dengan lebih baik ke arah layanan pemerintah yang dimaksud. Namun kalau untuk di bagian Afrika, di sini lebih kepada prioritasnya ke sektor informasi, komunikasi, dan telekomunikasinya, karena mereka belum bisa bertransformasi secara penuh ke arah digital karena dengan sumber daya yang dimiliki oleh negaranya, namun tetap ini menjadi tujuan jadi target juga dari negara-negara di Afrika itu untuk menyediakan berbagai jaringan internet untuk semua warga dan untuk mengikuti perkembangan dengan negara-negara lainnya. Jadi saya pikir hampir di semua benua, semua itu kajian e-government itu ada gitu ya. Cuman memang dari sisi perkembangannya ini berbeda-beda. Ya. Baik, itu saja barangkali Pak Irfan berkaitan inovasi dan aplikasi, boleh di next nah ini lebih kepada contoh-contohnya saja yang bisa kita lakukan atau bisa kita pergunakan. Beberapa di antaranya misalnya kalau di Jawa Barat sendiri kita punya berbagai layanan publik berkaitan di bidang kependudukan, pajak, Pikobar ya, kemudian pendidikan, dari sosial dan keluarga, perizinan dan sebagainya. Nah, ini termasuk Jawa Barat itu termasuk di antara beberapa provinsi yang cukup menjadi pilot project dalam aplikasi government-nya. Sementara yang kalau kota kabupaten itu ada sekitar 20 kota kabupaten yang dikatakan sebagai smart city di Indonesia yang juga telah menerapkan SPBE ini, ya. Baik, sudah selesai saya pikir materinya. Boleh di next, masih ada tidak? Tidak ada ya, saya rasa sudah cukup. Mungkin selebihnya lebih baik kita diskusi, sharing, dan bisa berkolaborasi dalam hal lainnya selain materi yang telah disampaikan tadi. Sementara saya tutup sedemikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Haja Dewi ya, Kurniasih SIPMSI, sangat luar biasa Bu, mencerahkan sekali karena kami baru 2 semester ini Bu untuk teknologi informasi pemerintahan menjadi mata kuliah wajib program studi ya, benar Bu. Sehingga ini angkatan kedua mungkin ya untuk mata kuliah ini. Dulunya adalah teknologi informasi Bu, cuman kami di perubahan kurikulum kemarin dari hasil asosiasi juga, kemudian hasil AMI dan perubahan berkaitan dengan program pemerintah juga yang kami ikut berkaitan dengan hal tersebut. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa, jikalau ada pertanyaan kepada beliau, kami persilakan untuk di-unmute saja ya. Silakan teman-teman, 1 atau 2 penanya. Silakan.
nanti ada door prize ya dari Ibu Kaprodi katanya. Ada dan saya juga ada. Tuh, dari Ibu Dokter juga ada nih. Silakan. Boleh nih, ada penggiat literasi digital juga di sini. Kemudian ada beberapa juga mahasiswa karyawan ataupun yang sudah bekerja. Silakan teman-teman mahasiswa. Iya, Pak Irfan sambil menunggu pertanyaan. Jadi Boleh, Bu. sebenarnya materinya sangat banyak tentang teknologi informasi pemerintah itu. Kalau seperti yang disepakati di kurikulum Kapsip itu kan 3 SKS ya Bu Dini ya. Nah 3 SKS selama 1 semester berarti 6 bulan. Jadi ada kurang lebih 14 pertemuan. Nah itu memang apa ya, kalau boleh dilihat materinya sih banyak sekali gitu. Tapi yang hari ini saya berikan mudah-mudahan bisa mencakup keseluruhannya meskipun mungkin tidak detail ya karena waktu gitu. Tapi kalau teman-teman pengampu mata kuliah ini di Unigal memerlukan bahan kajian, nanti boleh saya sharing juga Bu Dini. Misalnya berdasarkan buku yang telah saya buat bersama Prof. Ahmad Nurmandi. Nah itu nanti juga ini kita masih dalam edisi revisi ya. Nah, ini boleh juga dijadikan sebagai referensi. Tapi nanti untuk bahan kajian lainnya nanti saya kirimlah sama Bu Dini. Siapa tahu nanti bisa menjadi modal juga dalam memberikan materi untuk pengampu mata kuliah ini ya. Baik, terima kasih Bu Dokter, sangat luar biasa. Dan kami pun pada semester ini ada mata kuliah praktikum dan salah satunya adalah teknologi informasi pemerintahan. Dan kami akan fokus ke digital governance, Bu Dokter, ya, untuk yang saat ini. Dan untuk mahasiswanya itu masih tingkat 1, Bu Dokter, semester 2. Iya. Iya. Tip saya. Iya. Mungkin sedikit Bu Dokter, karena kami pun masih awam berkaitan dengan teknologi informasi pemerintahan. Tadi kan ada dikatakan berkaitan dengan new public governance. Nah, sedangkan di kami di Kabupaten Ciamis ini baru menginisiasi berkaitan dengan smart city. Nah, menurut Bu Dokter, fokus yang mana seharusnya, tools dulu atau SDM dulu? Ya, itu sebuah pilihan yang sulit ya sebetulnya. Karena kalau misalnya toolsnya udah canggih, kemudian sudah mutakhir, tapi kalau SDM-nya tidak bisa mengoperasionalkan itu menjadi kendala sendiri. Jadi kalau buat saya mungkin yang paling penting adalah SDM-nya dulu. SDM itu harus minimal ada ahli IT-nya. Tapi saya rasa sekarang di formasi ASN itu IT itu diperlukan ya di mana-mana, hampir di setiap ada formasi ASN itu pasti kebutuhan tentang sarjana IT itu ada. Nah, oleh karena itu kalau itu sudah terpenuhi, perangkat itu akan menyesuaikan tergantung kebutuhan di masing-masing daerah tentunya ya. Saya sangat mendukung sekali Ciamis ini karena punya objek wisata yang cukup banyak ya, dan minatnya itu tidak turun. Kita lihatlah ikonnya misalnya Pangandaran, ya kan? Meskipun sudah jadi kabupaten tersendiri, tapi Benar, kan Bu. semuanya lewat Ciamis, betul tidak? Iya, hanya Nah, ngambil uang aja di ATM untuk untuk nah dibelanjakan di Pangandaran. artinya, jadi Ciamis itu harus bertindak manis gitu loh. Bagaimana bisa menangkap peluang-peluang kedatangan menjadi destinasi wisata domestik saja misalnya. Itu kalau bisa sebelum ke Pangandaran ke Ciamis heula gitu. Nah, ini perlu suatu suatu effort yang dari pemerintahannya yang nggak diam gitu. Jadi ya publikasi objek wisata, kemudahan akses transportasi, ya, kemudian seni budaya. Saya pikir ini suatu kolaborasi yang menarik ya kalau dikemas sedemikian rupa. Karena ya Ciamis itu masih punya nilai-nilai tradisionalnya Sunda yang tinggi gitu loh dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Peluangnya masih besar kok, ya. Lebar gitu kalau misalnya. Nah, kalau dengan konsep smart city, siapa tahu itu bisa menopang kemajuan Ciamis. Karena walau bagaimanapun sekarang itu semua sudah serba digital. Jadi kalau sedaerah manapun tidak punya tidak punya niat untuk menggunakan atau menjadikan smart city sayang gitu, Kang. Benar, benar, Karena benar. sementara PAD itu kan harus kita yang create sendiri sumbernya,
gitu. Iya, benar. Tuh. Bahkan ya di Kabupaten Ciamis kan kemarin juga ada penurunan berkaitan PAD ya setelah pasca lepasnya Kabupaten Pangandaran menjadi daerah Oh, otonomi baru itu pasti juga kan. dampaknya ada ya. Tuh. Nah, ini harus duduk bersama di antara pemerintah, pengembang usaha, bisnis, akademisi, media. Nah, ini harus bisa satu seuyunan gitu membangun konsep smart city-nya Ciamis itu seperti apa. Karena orang itu kalau udah mendengar Tasik ya, Ciamis, kemudian itu tuh nyunda banget gitu. Nah, itu sayang gitu kalau ikon itu dilepaskan gitu. Beda dengan Banjar ya. Kalau Banjar selain baru juga perbatasan gitu ya. Beda dengan Ciamis. Kalau saya merasakan Ciamis itu punya nilai keluhuran keluhuran budaya lokal yang masih tinggi kalau menurut saya. Atau dari ikon Galendonya misalnya, bisa kan ya? Itu menjadi ikon Benar. Ciamis yang kalau Galendo itu udah bisa dijadiin coklat belum ya? Udah ada ya, Sudah Teh? Udah ya? sudah ada Belum galecok belum namanya. belum bisa sekeren cokodot ya? Belum, Belum. belum. Nah, bantu Teh kalau bisa Iya, dari sisi ah, mungkin packagingnya, dari iya, pemasarannya, bikin apa ya kayak promosi gede-gedean gitu loh di Ciamis, iya. festival Galendo dunia atau apa gitu. Iya, Nah, ini sebenarnya banyak yang sedang kami bahas berkaitan dengan krisis identitas sendiri. ya sayang soalnya Ciamis, aduh. Iya, betul. Jadi daerahnya itu strategis menurut saya. Jadi pemanfaatan itu bisa kita tangkap sebagai peluang pengembangan Iya, PAD nanti ke depan. Gitu. Ya. iya. Nah, Pak Irfan, banyak Bu sebenarnya kemarin inovasi-inovasi yang dilaksanakan, tapi memang kalau kita meruntut pada sejarah dulu, memang lebih lebih mengarah ke produknya kayak kelapa gitu kan. Ya. Dari produk kelapa salah satunya adalah Galendo. Kenapa Galendo sampai sekarang belum inovasinya belum apa namanya belum banyak gitu ya. Salah satunya mungkin peran kami di akademisi itu sendiri belum banyak yang menggali ke sana gitu ya. Dan memang tadi betul Bu, salah satunya adalah berkaitan dengan regulasi di pemerintahan kabupaten itu sendiri seperti apa gitu ya. Banyak sih peluang-peluang yang harus kami tangkap, tapi ya Iya Teh, sayang soalnya. Terus saya pikir Galendo itu bisa berkembang ya, karena apa? Karena satu ciri khas, yang kedua banyak produk yang dikembangkan yang bisa dibuat yang bahannya dari Galendo misalnya. Seperti contohnya ya kayak kalau kan kita tahu yang namanya bolu talas gitu ya. ya Ini tapi Galendo misalnya gitu Teh ada yang Bu dulu cookies, tapi kita coba apa mm, namanya dengan UMKM, salah satunya membuat cookies dari Galendo ya Pak Irfan. Kita coba ikut sertakan di inovasi Kabupaten Ciamis, tapi kalah oh, kalah ya sama mungkin ayam gorengnya itu. unsur ininya kali ya, unsur apa? Unsur Politis. gizinya kali nanti yang harus diuji kembali gitu. Kan Galendo tuh unik ya. Jadi Iya, makanan yang unik, makanan yang punya segmen konsumen tersendiri gitu. Gimana caranya membuat Galendo itu menjadi konsumsi di setiap kalangan, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Apakah dari sisi bentuknya, dari sisi wujud makanannya gitu loh. Karena hanya Ciamis aja gitu yang punya Galendo gitu ya. Yang terkenal maksudnya. Mungkin setiap daerah juga ada ya produk yang sama, tapi kan tidak segalendo Ciamis gitu. Coba sebenarnya saya perhatikan sekarang dari sisi packagingnya sudah lumayan ya dibuat semenarik mungkin gitu ya. Tapi belum booming pisan kalau menurut saya mau Teh, masih kalah iya. dodol Garut ya. Dage ya Bu. Iya betul. Terus apa lagi ya Ciamis Teteh? Nah, tentang komoditas kelapanya juga Ya, mungkin bisa juga dikembangkan. Saya punya dampingan UMKM di Kabupaten Bandung Barat, itu membuat sendal dari sabut
eceng gondok Hmm. itu udah ekspor loh Bu. Hmm. Nah sekarang coba diciptakan kalau di Ciamis apa yang bisa dikreasikan gitu. Dari kelapa ya, dari Kelapa. produk-produk kelapa itu sendiri. Ya. Kelapa itu banyak tuh pemanfaatannya, terutama dari sabutnya aja. Iya, Karena yang jual air kelapa itu banyak ya sekarang ya. banyak. Termasuk sekarang kan media tanam jadi kokopit kayak gitu, tapi Iya. itu belum terlalu populer juga gitu. Padahal udah banyak sih Bu yang UMKM yang mengembangkan media tanam dari kokopit itu. Iya. Tapi kita Itu selalu kalah saing gitu ya dengan mereka yang punya inovasi. Itu ya. mungkin salah satunya perlu peran kami juga. Sekali-kali gini Teh, kerjasama sama Dinas Koperasi UMKM-nya atau di Indaknya, ngundang kementerian. Misalnya dari mau dari Kemenparekraf atau Iya. misalnya dari Kementerian Koperasi UKM RI, ngundang supaya kami teh punya potensi kelapa yang banyak misalnya. Nah, apa sih yang bisa dijadikan komoditas lain gitu selain yang sudah ada sekarang? Kadang orang kementerian itu senang Teh kalau diundang. Iya. Nggak perlu kita ngasih red carpet kayak gimana ya. Mereka mah asal surat aja kan mereka punya ini sendiri gitu. Nah, Unikom pernah beberapa kali dan mereka hadir. Bahkan menterinya sendiri memberikan sambutan. Kayak Pak Teten Mas Duki, kemudian apalagi Pak Teten kan orang Sunda ya. Kemudian Pak Sandiaga Uno juga gitu. Jadi sebetulnya kalau akademisi yang mengundang, nah itu mereka lebih appreciate gitu. Ketimbang yang mengundang pemerintahan lokalnya gitu. Insya Allah lah Bu, kita coba rancang lah ya Bu. Kegiatan paling tidak pembuka dulu gitu ya. Mungkin diskusi-diskusi kecil dengan beberapa lembaga yang mungkin dinas di Kabupaten Ciamis, pemerintah desa ya Bu. Iya, Itu betul. banyak sekali sih sebenarnya mimpi-mimpi kami, tapi ya step by step aja Teh. Jadi kalau dibuat roadmap ya buatlah peta jalannya misalnya tahun capaiannya apa tahun ke depan gitu. Jadi sebetulnya meningkatkan Nunigal juga kan nanti ya untuk Insya Allah. dari sisi performa. Ada yang mau bertanya tuh? Oke, boleh. Silakan ada yang mau bertanya dari Setiawan Kelana. Silakan. Di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan Kelana dari kelas DE tingkat 1. Izin bertanya, Bu. Ya. Kenapa e-government menjadi suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan? Udah sekian, Bu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab, Pak Irfan? Ya, boleh Bu Dokter langsung saja. Baik, terima kasih ya, siapa ini Setiawan Kelana ya. Namanya bagus ya. Ini sangat unik gitu ya. Ada Kelana di dalam nama. Setiawan itu singkatan Bu Dokter. Apa itu? Setia terhadap wanita katanya. Normal berartinya. Tapi normal, jangan Bu. Kelana ya, kelananya senang berkelana. Jadi playboy tungtungna. Maaf bercanda ya. Jadi pertanyaan tadi, kenapa e-government itu harus dijadikan sebagai pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan ya, tepatnya Indonesia. Jadi kalau melihat sejarahnya, ini kan tuntutan masyarakat itu semakin lama bukan semakin menurun ya, tapi justru semakin meningkat. Dan peningkatannya tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi kualitas. Misalnya, banyak rakyat yang di era sebelum reformasi itu merasa tidak percaya pada pemerintah. Kemudian mereka menganggap bahwa birokrasi itu sangat sulit, berbelit-belit, mahal, lama, udah gitu perlu pelicin gitu ya, calo dan lain sebagainya. Nah,
melihat dari kondisi itu, maka pemerintahan itu harus berubah. Perubahan yang terjadi kebetulan mengikuti perubahan perkembangan zaman. Di antaranya adalah dengan diterapkannya suatu teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebut dengan ICT. Maka pemerintahan pun harus berubah, ya. Selain karena untuk menjawab berbagai tuntutan dari masyarakatnya, ini juga harus menjawab tuntutan dari zamannya. Jadi pemerintah yang tadinya bersifat tradisional atau konvensional, ini sekarang sudah sudah bergerak ke arah pemerintahan yang bersifat digital. Nah, pemerintahan bersifat digital itu berarti di sini pelayanannya berbasis online, ya, menggunakan komputer, internet gitu ya, dan perangkat lainnya yang sering disebut dengan e-government. Jadi itulah dasar mengapa pemerintah kita itu harus melaksanakan e-government. Gitu, Kang Setiawan. Ya. Baik, Bu, Nanti, terima kasih. aplikasinya banyak ya. Kalau kita mengatakan, saya mah tengah rasakan pemerintah orang udah e-government, cek saha. Anda daftar sekolah dulu pakai apa? Ada Bu, namanya PPDB online. Nah itu teh bentuk daripada akademik kita, pendidikan kita. Terus waktu bidang kesehatan, BPJS, saya misalkan mau mudik ke Jogja lewat Ciamis. Di Ciamis saya sakit, coba pakai BPJS, saya bisa diperiksa di rumah sakit manapun. Itu juga bentuk daripada kesehatan kita. Kemudian apalagi misalnya KTP kita jangan salah ya Pak Irfan. KTP kita itu di dalamnya memang ada chipnya. Yang chipnya itu dengan dengan ada card readernya itu bisa terbaca data kita. Maka jangan bermain-main dengan KTPL kita, KTP elektronik kita. Jangan disimpan sembarangan, jangan sampai terbelah dan lain sebagainya, nanti datanya nggak bisa dibaca. Kalau misalnya itu terjadi, segera menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dimintakan yang baru. Karena kalau tidak, sekarang semua berbasis KTP, ya, NIK, berbasis NIK. Apalagi jelang pemilu 2024, one man one vote, nah itu KTP kita itu sangat-sangat diperlukan. Hati-hati untuk mereka yang akan mencalonkan diri jadi kepala daerah, anggota legislatif, KTP kita pasti dicari-cari. Dan disinilah kita harus bersikap bijak bagaimana kita memberikan KTP kita kepada orang yang layak untuk kita beri hak suaranya. Gitu, ya. Nah, itu berkaitan dengan demokrasi sebetulnya. Oke? Kang Setiawan, cukup puas ya? Nanti hadiahnya saya titipkan ke itu, ke Irfan. Pak Irfan, punten alamat lengkapnya di WA-nya. Siap Bu Dokter, nanti saya kirimkan. Siap, nanti beberapa yang buku yang kemarin juga belum terkirimkan. Belum terkirimkan ya. Oh iya, siap Bu Dokter. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan mahasiswa berkaitan dengan implementasi TIP ya, Teknologi Informasi Pemerintahan. Iya. Silakan, satu orang lagi. Oke, silakan di-unmute atau raise hand saja, teman-teman mahasiswa. Oke, belum ada Bu Dokter ya. Mungkin saya, Pak. Boleh. Ada Fajar Dwiana ya. Ya Bu, mungkin kan di sini saya agak awam ya di masalah tentang teknologi informasi e-government ya. Cuman kan saya pengen nanya nih, apa yang menyebabkan kira-kiranya pengimplementasian e-government di Indonesia itu sedikit hambat ya. Karena kan ini setahu saya, mohon dikoreksi kalau saya salah, pembuatan IKTP itu kan mulai ada rencana itu kalau nggak salah itu di tahun 2009-2010 ya. Tapi kan kalau kita tahu sampai hari ini pun kalau kita melakukan bukan kegiatan kayak ngurus-ngurus administrasi itu kita masih harus fotokopi KTP gitu loh. Nah kira-kira yang membuat ini itu belum berjalan secara maksimal itu apa ya kira-kira? Iya, paling itu aja. Ini ada dari mana, Dek? Unikom, Bu. Oke, kelas mana ya? IK7 Ilmu Komunikasi. Oke, sip. Sebentar, saya mau ini dulu Pak Irfan, nebeng link Google Form untuk absensi mahasiswa saya ya, boleh ya? Boleh, Bu Dokter, nanti saya kirimkan untuk presensi. Sebentar, ini lagi saya copy dulu. Tadi namanya siapa, Dek? Fajar Dwiana, Bu.
Fajar. Ika berapa? Ika 7. IKA 7. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya, pertanyaan ini materi ini mengundang. Nah, ini maaf sebentar ya. Ini adalah Google Form untuk mahasiswa Unjani dan ini ya, mahasiswa Unikom ya. Nebeng absensi ya, Pak, untuk reward pada mereka Ya, boleh Bu Dokter, silakan. dan Unjani. Jadi Anda boleh ngisi 2 ya. Barangkali ada sertifikat nanti yang bisa didapatkan. Nanti kami share, Bu. Ya, baik. Siapa tadi? Irfan ya, Van? Yang nanya tadi? Tadi itu Fajar, Bu. Fajar, Bu. Fajar. Fajar. Jadi gini, sebetulnya ilmu komunikasi itu juga penting belajar e-government. Karena apa? Karena dalamnya ada C-nya itu ICT ya, dari ICT, Information Communication Technology. Nah, kalau tadi pertanyaan Anda, kira-kira kendala apa yang masih dihadapi oleh kita yang terkadang persyaratan KTP itu harus difotokopi. Nah, satu, kalau saya melihatnya adalah dari sisi infrastrukturnya. Jadi seperti alat untuk membaca KTP itu masih terbatas, Pak Irfan. Yang saya tahu itu bank yang punya ya, karena memang untuk aksesibilitas gitu ya, kesahihan data. Kemudian di dinas gitu ya. Kemudian yang lainnya masih tidak memiliki alat yang bisa membaca chip di dalam eKTP kita. Jadi yang pertama itu kendalanya ada di infrastruktur. Yang kedua adalah di kebijakan. Jadi regulasi ini harusnya dengan tegas menetapkan bahwa KTP itu tidak boleh difotokopi. Ya. Kalau ini sudah dilakukan, nanti sistemnya kayak barcode gitu, Pak Irfan. Jadi kan kalau si chip itu bisa dibaca, ya udah tinggal ditempelin di tab Braille, data kebuka. Nah, persoalannya perangkat untuk membaca eKTP-nya ini masih kurang. Itu yang kedua. Jadi satu, infrastruktur alatnya, yang kedua itu adalah regulasinya belum ditetapkan dengan tegas bahwa kalau KTP itu cukup bisa dibaca saja, bisa dipindai dengan alatnya gitu ya, tidak harus difotokopi. Yang ketiga adalah kesahihan data itu terkadang masih bersifat konvensional juga. Jadi meskipun digitalnya itu sudah berjalan, terkadang ada hal yang sifatnya dokumen-dokumen atau arsip-arsip itu masih harus tersimpan dalam bentuk fisik. Jadi untuk beberapa dokumen penting tetap pelampiran KTP itu harus diperlukan, masih diperlukan begitu. Kedepannya seperti apa? Kedepannya ini kalau saya idealnya ya berubah semua. Jadi buat apa teknologi informasi itu kita terapkan kalau yang konvensional itu masih kita lakukan. Bahkan itu 2 pekerjaan yang menurut saya agak sedikit berlebihan ya, tumpang tindih. Nah, cuman ke depannya harus dipersiapkan security-nya. Jadi kalau dengan banyaknya alat yang bisa baca eKTP kita, pasti akan banyak kriminalitas atau cybercrime lain yang mengikuti. Ayeuna we tos seueur, komo engke. Nah, itu loh ya, Devajar. Jadi tidak semudah yang kita harapkan juga. Pemerintah harus betul-betul menyiapkan bagaimana data setiap citizen ini aman, ya, tidak mudah diretas, tidak mudah dipergunakan untuk kepentingan satu pihak. Karena ternyata orang Indonesia itu pada pinter, ya. Buktinya berbagai hal itu pernah terjadi dan ini kenyataannya ada di lapangan. Jadi kita harus punya antisipasi pengamanannya seperti apa. Kebayang kalau setiap orang mudah untuk membaca KTP orang lain. Jadi nanti takutnya di KTP itu kan banyak data-data yang sifatnya inkonfidensial ya. Jadi yang sangat penting yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang harus kita waspadai ke depan seperti itu ya. Tapi kalau saya pikir sekarang jauh lebih tertib ya penggunaan eKTP itu. Nah sebetulnya untuk sebagian pihak yang paham
ya KTP itu tidak boleh difotokopi harusnya. Nanti takutnya mengganggu terhadap kondisi chip yang ada di dalamnya. Kang Irfan kalau belum pernah lihat chip KTP, kedahna ningal KTP nutus teu diangge, dibongkar aja, itu dalamnya ada mikro apa segede ya belum nano sih, masih chip Oh, gitu. masih chip ya. Segede, Berarti kayak micro segede SD mungkin ya, Bu ya? nah micro SD betul Mhm. gitu. Seperti itu. Ya. Baik, gitu ya Devajar. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, Baik. kalau Fajar nanti ambil hadiahnya ke ruangan Ibu aja ya, boleh di Indoscope atau di lantai 6. Alhamdulillah siap Ibu. Ya. Oke ya, baru 2 orang yang mendapatkan door prize ya, Bu Dokter ya. Satu dari Unigas, satu dari Unikom. Unjannya belum ada nih. Ya ini kayaknya lagi UTS deh karena di Unjani Oh, itu lagi UTS ya, sudah Bu? mulai dilaksanakan di minggu ini kalau Oh, tidak di salah. minggu ini ya, Bu Ya. Dokter. Sama ya dengan Unigal. Unigal kebetulan hari nanti Jumat, Bu. Oh, kalau Mulainya. Unigal masih ada 1 minggu lagi Pak. Jadi Oh, baru iya. 2 minggu yang akan datang kita UTS karena memang kita agak lambat 2 minggu dibanding dengan perguruan tinggi lain. Oh, iya. Oh ya, mohon izin Bu Kalender Dokter, akademik ya. untuk sharing session saja mungkin ya, sebelum diakhiri nanti. Kami itu kan sudah mungkin curhat sedikit ya Bu ya, ada 2 praktikum yang pertama ada teknologi informasi, kemudian di angkatan pertama juga ada teknologi informasi pemerintahan. Kami coba inisiasi di TI itu berkaitan dengan hanya seputar Office saja. Nah, cuman kami dulu pernah di TIP, Teknologi Informasi Pemerintahan, menginisiasi untuk ke arah sistem informasi desa. Dan mungkin, kalau di Unikom itu, seperti apa untuk praktikum Ya. teknologi informasi pemerintahan, karena kami mencoba untuk sistem informasi desa aja dari 14 desa yang menjadi, apa ya, sampling ataupun, website dari kegiatan praktikum kami itu cuman hanya 2 desa, Bu, yang mau bergerak ke arah transformasi digital. Nah, kalau Oke. misalkan di Unikom seperti apa tuh? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali, Pak Irfan. Jadi kalau di Unikom itu hampir 22 SKS mereka dapat mata kuliah tentang IT dan IP. IT Iya. itu informasi teknologi, kalau IP itu adalah aplikasi ilmu pemerintahan. Nah, untuk aplikasi ilmu pemerintahan di semester 1 mereka dapatnya Office ya, mulai Word, Excel gitu ya. Kemudian di IP 2 IP itu sampai 4, jadi IP 1, IP 2, IP 3, IP 4. Itu mereka dapat yang namanya PowerPoint, kemudian ada juga yang Office itu akses ya. Sama satu lagi saya lupa ya, pokoknya 4 aja. Ya, jadi di semester jadi sampai 4 semester. Nah, semester 5 mereka masuk komputer aplikasi IT 1 dan yang semester 6 komputer aplikasi IT 2. Terakhir itu komputer aplikasi IT 3. Nah, mulai komputer aplikasi IT 3, mereka IT 1 di semester 5, mereka mulai belajar HTML ya, kayak bahasa program kayak gitu ya. Kemudian di IT 4 di semester 6, mereka IGOV 1 praktek untuk prakteknya e-government 1. Biasanya mereka itu bikin web ya. Jadi web-web pemerintahan biasanya tugasnya kayak gitu. Tapi mereka harus bikin sendiri gitu. Nah, baru di aplikasi IT 3 di semester 7 kalau tidak salah, itu mereka harus membuat aplikasi sendiri. Mau itu yang sifatnya misalnya di desa, mau yang di pemerintahan kota, kabupaten, atau di satu organisasi pemerintah tersendiri, enggak. Tapi itu harus berbentuknya aplikasi. Jadi lengkap sudah mahasiswa kami itu mulai dari Office-nya yang sering digunakan sampai dengan HTML, internet, HTML, kemudian pembuatan website dan aplikasi gitu. Jadi ada 7 semester yang betul-betul kuliah praktek di laboratorium komputer. Dan setiap program studi beda-beda. Cuma karena Oh. dan nanti komunikasi lain-lain, beda lagi. Oh, beda lagi ya, Bu Karena ya? ilmu pemerintahan itu keunggulannya e-government, jadi kita menamainya untuk yang komputer aplikasi IT 2 dan 3 itu e-government 1 dan e-government 2. Oh, e-government 1 ya. Baik, Bu, nanti kita Gitu. coba sesuaikan ya, Bu ya, mencakup Boleh, sedikit nanti boleh studi ya, Bu ya? banding boleh nanti Bu Nia, nanti saya informasikan juga. Bu Nini Kantun Ameng ya. Misalnya untuk mata kuliah yang IT
3 aja saat pembuatan aplikasi ini seperti apa mahasiswa gitu. Nah, yang Oh, untuk boleh. IPDN karena kita juga kerjasama sama pihak IPDN, mereka itu di semester 5 itu ada yang namanya kompetensi government. Sama. Jadi mereka dari 16 pertemuan itu dipotong 2 kali ujian UTS dan UAS. Di antaranya selain teori, mereka juga prakteknya adalah membuat aplikasi minimal web pemerintahan gitu. Untuk yang di IPDN, karena di IPDN itu cuma 1 semester. Nah, kalau yang di Unjani itu sama 1 semester juga, 3 SKS. Nah, 3 pertemuan kita gunakan untuk praktek, sisanya itu adalah teori. Prakteknya yaitu sama, kita mempelajari tentang HTML, internet, dan membuat web design pemerintahan. Oke. Nah, mungkin ini juga berkolerasi ya, Bu, ya, untuk yang semester sekarang nih, anak-anak semester 2 yang nanti akan kami treatment ya, Bu, ya, Bu Dokter. Dan mungkin kalau kami itu nanti orientasinya hanya kepada perancangan digital service nantinya. Oh Nah, ya, mungkin nanti yang mahasiswa-mahasiswa terbaik nih yang dari kami nanti kan akan kami coba sortir ya, Bu, ya. enggak. Nah, mungkin bisa nanti kalau rancangannya dari kami dan kemudian mungkin bisa aja nanti diworkshop-kan di Unikom ya, Bu, ya. Untuk Bisa. mengimplementasikannya seperti apa, Ya, seperti itu ya. kalau enggak, kalau masih diperkenankan dengan online seperti ini, karena saya juga dengan tim ya, jadi ada Iya tim yang sifatnya ahli IT saya gitu. iya. Nah, nanti bisa aja saya mintakan melalui Zoom aja misalnya 3 Oh iya, pertemuan ya, itu juga 3 pertemuan. pertemuan melalui Zoom, tapi harus pakai laptop. Iya, Nanti kita bisa kolaborasi gitu. boleh Jadi boleh. 3 pertemuan itu khusus untuk praktek TIP. TIP ya. Sampai dia dari mulai dasar sampai dia pengenalan HTML internet sampai dia bisa bikin praktek untuk Mhm. bikin aplikasi sederhana lah dengan berbasis web misalnya. Nah, seperti itu sama seperti yang Unjani kalau mau gitu. Mangga, gampil lah. Kita kolaborasikan supaya pengayaan mata kuliah kita itu lebih berkembang. Ya. Jadi itu teori hungkul gitu. Iya, itu silakan yang ngechat Abil Irfan. Oh iya, Abil. ada Abil, silakan Abil di-unmute aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Doktor, Ibu Ketua Prodi, dan Bapak Irfan. Perkenalkan, nama saya Abil Giniawan, mahasiswa FISIP Unigal, tingkat 1 semester 2. Izin bertanya, Ibu. Iya. Dengan adanya kasus Bejorka beberapa bulan ke belakang yang melakukan penjualan data pribadi masyarakat Indonesia, selain Bejorka, ada beberapa para peretas data yang lainnya juga menyalahkan data orang yang diretasnya. Berkaca dari hal tersebut, menurut para ahli IT, hal apa saja yang harus diwaspadai dan diantisipasi bila mana keesokan hari data kita disadap melalui media sosial atau handphone? Terima kasih. Sekian, Ibu. Iya, baik. Ini pertanyaan update ya. Jadi pertanyaan yang banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak berkaitan dengan ini langsung ya Pak Irfan. Ini pertanyaan yang banyak dikhawatirkan oleh berbagai pihak berkaitan dengan kenapa ya data saya bocor gitu. Untungnya tidak terlalu banyak yang dirugikan dalam sisi material gitu ya. Tapi dari sisi kekhawatiran ini sangat menimbulkan kegalauan atau kekhawatiran yang luar biasa. Nah, tadi saya sampaikan orang Indonesia itu ternyata paralinter itu benar, ya. Bukan orang Barat, orang Urang gitu ya. Dan mereka yang bukan sekolahnya tinggi-tinggi juga gitu ya. Ternyata bisa melakukan hal seperti itu. Nah, yang diperlukan pertama kalau buat saya itu adalah sekuritas. Kita menggunakan data digital, itu yang namanya security aksesnya harus dijaga Pak Irfan. Jadi contohnya ada penggunaan password, nah itu tidak boleh sampai bocor. Username dan password itu hanya diketahui pada yang bersangkutan saja. Kalaupun orang lain bisa masuk, yang harus introspeksi diri kita. Apakah kita menyimpannya di sembarangan tempat? Apakah kita menyimpannya terbuka sehingga mudah diketahui publik? Atau mungkin kita menggunakan passwordnya yang umum,
Contohnya seperti tanggal kelahiran. Karena kalau tanggal kelahiran itu di Google Search Engine aja bisa dicari ya. Contohnya misalkan Dewi Kurniasih, cari aja di situ tanggal berapa. Itu keluar. Orang yang gambler, orang yang apa? Yang bermain curang, dia akan selalu mencari data-data itu dari berbagai media. Ya. Kemudian yang kedua selain security itu adalah masalah pengamanan data yang sifatnya di cloud computing. Nah ini juga perlu pengamanan servernya yang luar biasa. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa diberikan kode akses, yang bisa membukanya, jangan banyak orang yang mengetahuinya. Nah oleh karena itu ada saran dari beberapa pakar IT, kalau kita membuat username yang banyak, kita punya username yang banyak. Contohnya gini ya, dosen punya email, punya naon teh yang BKD, sister, Sinta, Scopus, Simlita segala Mas, macam. Scopus, Bima. Nah, pokoknya mah ayat 30 sih nanya sampai ayat di membernya juga ya di grup ya, sampai liar si dosen teh. Dosen apa administrator gitu ya. Nah, ada saran dari orang IT, tidak boleh sama passwordnya. Da eta nu ngalieureun teh. Ada 30 aplikasi kita harus hafal 30 password kan liar ya teh. Inilah yang kebetulan menjadi mudah diretas. Apalagi kalau teteh akang itu menggunakan passwordnya sama dengan password email. Itu gampang banget dibuka. Jadi kalau misalnya itu sekali dibuka semua kena. Nah ini yang harus menjadi kewaspadaan tingkat dewa. Ya, bahwa dosen juga harus waspada terhadap security yang nanti dibuat dalam pembuatan suatu username beserta aksesnya gitu ya, passwordnya. Itu saran orang IT. Kemudian dari sisi kemanusiaan ini oknum ada aja. Karena kenapa ini ada? Karena ini teh ada cuan di baliknya. Tahu nggak perdagangan data di Indonesia saat ini? Wah, luar biasa. Kenapa sekarang Akang Teteh bisa ditelepon tiap hari orang menawari produk-produk asuransi, produk kartu kredit, KTA tanpa jaminan. Terus apa ya pokoknya seurnya terus ini penawaran apartemen dan hampir setiap hari. Kadang dari sisi kemanusiaan oknum itu ada. Karena itu data dijual teh. Ya, kalau saya baca beberapa hasil riset itu ada yang memang misalnya mantan atau ex pegawai bank. Mereka kebetulan pegang data. Datanya dijual. Datanya dijual nggak mahal teh. Cuma satu itu Rp1.000 satu data. Tapi dikatakan sekian juta. Nah, itu kan mendatangkan uang gitu untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka di sini kehati-hatian harus tetap ditingkatkan. Kemudian dari sisi tadi sudah ya kemanusiaan. Nah, perangkatnya nanti yang juga harus tidak mudah untuk dijebol gitu ya. Mohon maaf ya, kita sering menggunakan produk-produk dari negara itu gitu ya. Memang murah gitu ya. Tapi kalau kita lihat itu kadang mudah menjadi bencana buat kita. Karena apa? Karena tadi mengejar kuantitas murahnya, kualitas tidak diperhatikan. Jadi kalau ada server-server pemerintahan yang beli dari negeri itu, ya tinggal ditunggu aja sampai berapa lama bertahannya. Tapi kalau misalkan server yang bagus dengan harga yang mahal, bagaimana dengan keamanan dan keawetannya itu nanti akan menjadi jaminan tentunya. Begitu. Kemarin saja ini saya baru dapat informasi dari teman, dia adalah dosen IPDN. Tiba-tiba dia mau WA ke saya mengganti nomor HP berikut dengan HP-nya. Saya pikir kalau HP-nya yang diretas, kenapa nomor HP-nya, kenapa perangkatnya, si handsetnya harus diganti? Ternyata kejahatan sekarang bukan hanya pada softwarenya saja. IP daripada si hardware-nya si ini pun sudah bisa diketahui sehingga apapun kartu yang dimasukinnya masih bisa dia baca. Dan enggak. Akhirnya
Dia ganti, bukannya gagayaan, Bun, tapi memang IP saya sudah kebaca sama dia gitu. Oh, udah gitu ganti HP-nya yang lebih bagus dong. Oh, itu mah modus cek saya teh. Kenyataannya seperti itu. Nah, ketika saya buka ada jadi di salah satu dan rata-rata ini adalah menyerangnya pada WA group. Maka hati-hati nih, adik-adik mahasiswa yang menggunakan WA group itu mudah untuk ditelusuri. Jadi, kalau melalui WA Group, ketika ada aplikasi bodong yang intinya adalah penipuan, itu efeknya lebih cepat diretas ketimbang WA pribadi ya, WAPRI gitu ya. Nah, ini kondisinya teman saya yang kemarin itu kejadiannya di WA Group. Tapi, mohon maaf ya, lagi-lagi saya berbicara masalah merek ya. Karena saya pakai mereknya yang ini, Kang, ini HP saya itu nggak bisa ngebuka aplikasi yang dikirimkan sama si oknum tadi. Jadi ketika saya bilang, jangan Bu, jangan dibuka. Memang saya emang nggak bisa. Emang Budi pakai HP apa? HP ini saya bilang teh. Oh iya, kalau HP ini mah dia udah kejamin security-nya. Jadi dia langsung ngeblok sendiri. Teman-teman saya yang lain terus bilang, ih nah jadi ke orang loba anu nge-WA begini gitu Pak. Jadi ya memang sekarang kejahatannya udah lebih dahsyat lagi ya. Bukan hanya software-nya yang dikejar, yang dituju, tapi sekarang hardware-nya pun sudah bisa diincar gitu. Ya sekarang kalau hardware-nya nggak diganti, ya sudah akan begitu aja seterusnya. Nah ini juga yang harus menjadi pertimbangan kita semua. Kecanggihan teknologi senantiasa nanti akan diikuti dengan kecanggihan para kriminalitas di dalamnya. Jadi cybercrime itu sekarang itu bukan hanya omongan kosong belaka ya, tapi memang kejadiannya ada di beberapa tempat, ada beberapa peristiwa begitu ya. Baik, terima kasih begitu ya, Kang siapa? Adil. Iya Bu, baik, terima kasih Bu. Oke. Silakan, masih ada lagi? Ini sebagian mahasiswa sudah live karena ada ujian. Oh, ada ujian ya. Kemudian ada yang kuliah, enggak. Baik, mungkin Bu Dokter, sangat luar biasa pertemuan hari ini. Mudah-mudahan penyambung silaturahmi juga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin sedikit dari Bu Dokter untuk closing statement berkaitan dengan transformasi digital dan juga teknologi informasi pemerintahan. Karena kita di government science pun ya tidak luput dari pembelajaran yang berkaitan dengan digitalisasi. Kepada Ibu Dr. Dewi, kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Irfan. Teknologi bukan sesuatu hal yang tabu untuk kita pelajari. Karena sebuah ilmu itu juga tidak terlepas dari teknologi yang mengembangkannya. Termasuk ilmu pemerintahan, kita tidak boleh terpaku pada konsep dan teori-teori yang sifatnya tradisional, konvensional, tetapi kita juga harus mau mengikuti perkembangan bahwa dalam ilmu pemerintahan itu ada teknologi yang harus dikembangkan, diantaranya adalah teknologi informasi pemerintahan. Jangan patah semangat untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi pemerintahan ini, karena justru disinilah peluang kita mendapatkan ide baru untuk kajian penelitian terapan kita bisa mendapatkan pengetahuan baru untuk berkaitan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan implementasi teknologi informasi pemerintahan ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Sivitas Akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unigal yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu, pengalaman dalam teknologi informasi pemerintahan ini. Ruang kerja saya senantiasa terbuka untuk kita berdiskusi, kita sharing, ya, kita bertukar pendapat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan semangat dan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Haja Dewi Kurniasi, SIP MSI, yang telah memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Terakhir, pantun dari saya, burung kutilang
burung cendrawasih karena hari sudah siang. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi Cakep. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kemajuan Bu Dini, Pak Irfan biasa berpantun.